Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah yang pertama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sematalah kita bisa melaksanakan segala kegiatan, segala aktivitas, segala agenda, termasuk kita belajar kali ini. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur, maka Allah akan meningkatkan, menambah rahmatnya kepada kita sekalian. Termasuk mudah-mudahan suasana pandemi COVID ini segera Allah angkat, sehingga kita bisa ketemu lagi dalam suasana KBM di kelas seperti dulu-dulu yang sangat kita rindukan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita, dan sebagai harapan kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya, terutama nanti di hari kiamat, di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya di sini mendapatkan tugas untuk memberikan pelajaran atau pengajaran atau mata pelajaran yang saya ampu adalah seni budaya. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki materi, maka ada baiknya lah kita perkenalan dulu, karena di kelas 9 ini sekitar ada 5 kelas yang dulu saya belum memasukinya ya. Jadi yang berasal dari kelas A, 8A, 8B, 8C, dan 8 Do dan E saya dulu belum masuk. Untuk itu saya perkenalkan dulu bahwa nama saya ini pemberian orang tua saya ya, dan saya harus menerima, mutlak harus saya terima. Waktu itu saya belum bisa memilih dan belum bisa mengajukan nama yang harus saya punyai. Jadi itulah yang diberikan oleh orang tua saya, harus saya terima. Nama itu adalah dengan 2 kata, yaitu Jaibut Tamam. Jaibut Tamam. Barangkali, dan saya yakin orang tua saya dengan nama itu mempunyai harapan dan doa dengan nama yang diberikan kepada saya itu. Nah, kalau kita kaji arti daripada 2 kata itu, yang pertama Jaibut ini kurang lebih artinya saku. Saku itu itu ya, saku yang biasa untuk menempatkan uang saku. Itu Jaibut itu artinya saku.
Kemudian kata yang kedua, tamam. Tamam ini artinya penuh atau sempurna. Sempurna atau penuh. Nah, dengan dua kata ini kalau digabungkan mungkin artinya akan berpadu, dengan harapan orang tua saya barangkali begini, mudah-mudahan orang yang diberi nama Jaibut Tamam, seorang anak yang diberi nama Jaibut Tamam itu barangkali doanya supaya nanti menjadi orang yang sakunya selalu penuh. Ini artinya orang yang sakunya penuh dengan uang ini berarti kan orang kaya begitu, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Itulah sekedar nama ya, sekedar nama. Kita tidak usah terlalu serius ya, sekedar nama. Kemudian yang kedua adalah alamat. Alamat saya berada di Jalan Yusuf Mustanji nomor 42, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nah, tempat ini secara geografis berada di arah barat. Jadi kalau dari Blitar ke arah barat jurusan Sengat, setelah sampai di perempatan Poluan, maka kita harus belok ke kanan, sejalan dengan jurusan Pare, Jombang, dan Surabaya. Nah, jarak 1 kilometer dari Poluan ke utara ini, sebelah timur jalan, itulah tempat rumah saya. Barangkali kalau kebetulan kalian lewat, sudilah kiranya mampir ke rumah saya. Akan saya terima dengan senang hati, karena berarti itu suatu proses atau suatu keadaan silaturahim ya. Silaturahim ini punya nilai yang luar biasa pada ajaran agama kita ya. Mudah-mudahan kalian bisa ke rumah saya dan akan saya terima dengan senang hati. Itulah alamat rumah saya. Kemudian yang ketiga, saya di sekolah ini, di MTSN 1 ini ditugasi untuk memberi pelajaran, atau pelajaran yang saya ampu adalah pelajaran seni budaya. Nah, sesuai dengan kompetensi saya, maka pelajaran seni budaya yang saya berikan itu berupa seni rupa. Jadi kita nanti, kalian bersama saya akan mempelajari seni rupa. Dan di semester ganjil ini, kelas 3 semester ganjil, materinya adalah melukis. Nah, seni melukis atau lukisan ini dibagi menjadi banyak sekali aliran, kurang lebih 8 aliran ya. Akan tetapi kita nanti tidak sampai 8 ya. Kita berkarya barangkali atau hanya sampai 4 aliran saja. Yang pertama adalah aliran naturalisme. Yang pertama. Yang kedua adalah aliran abstrak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga
aliran semi abstrak. Dan yang terakhir nanti kita berkarya aliran surrealisme. Jadi 4 itulah jatah kita dalam 1 semester ini. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk 4 karya itu mari kita mulai dengan yang pertama adalah aliran naturalisme. Ya. Aliran naturalisme. Ya. Kata-kata naturalisme ini asal katanya adalah natur. Natur itu alami atau alam atau alam benda. Jadi kalian nanti membuat lukisan atau melukis itu dengan batasan objek-objek alam, alami atau alam benda. Itu objek-objek yang harus kalian tampilkan dalam lukisan kalian nanti. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini adalah lukisan naturalisme dengan objek yang ditampilkan oleh pelukisnya adalah benda. Ini termasuk objek alam benda. Jenisnya di situ adalah kita lihat, kita amati di sini adalah guci atau pot yang kemudian ditata, dijajarkan dengan waker, jam. Nah, 2 benda ini rupanya yang menarik bagi pelukis untuk mengaktualkan ke dalam karyanya. Nah, kalian nanti juga gitu. Kalian menggali inspirasi, ya, melihat, mengamati, berpikir, menelaah tentang benda-benda, bentuk-bentuk benda, jenis-jenis benda yang kiranya menarik bagi kalian untuk diangkat menjadi karya seni lukis. Ini contoh dari karya lukis naturalisme dengan objek alam benda. Sedangkan jenisnya adalah vas bunga dan jam. Tuh. Kemudian contoh kedua. Nah, ini adalah contoh karya naturalisme dengan komposisi itu penataan, ya. Jadi susunan tata letak, keserasiannya bentuknya ditata, disusun supaya mendapatkan komposisi yang indah. Sedangkan objeknya di sini pelukis mengambil benda-benda buah-buahan dengan beberapa jenis buah-buahan dengan keindahannya masing-masing, kemudian disusun, ditata sedemikian rupa untuk mendapatkan komposisi keindahan, yaitu objeknya adalah buah-buahan dan bunga ditempatkan pada vas bunga. Jadi ini pelukis memilih 3
3 objek, yaitu jenis buah-buahan dikomposisikan dengan bunga, yang bunga itu ditempatkan pada vas bunga ini. Nah, kalian nanti juga boleh silahkan pilih berbagai jenis buah-buahan yang menurut kalian itu indah. Kemudian kalian tata dengan tata letak yang sesuai menurut keindahan, menurut rasa keindahanmu, sehingga tercipta karya yang indah. Ini contoh karya naturalisme yang kedua. Sedangkan ini contoh karya naturalisme yang ketiga. Ini pelukis mengambil objek alam tumbuh-tumbuhan yang ada di alam, pepohonan, kemudian ada rumpun-rumpun, semak-semak, rerumputan, dengan komposisi keseimbangan antara sebelah kiri dan sebelah kanan seimbang, ya, dengan penataan seperti itu, ya, dan dengan pemilihan objek-objek yang menurut pelukis itu punya daya tarik baginya untuk ditata ke dalam karya lukis. Nah, silahkan kalian nanti juga menggali inspirasi dari alam, melihat-lihat alam, melihat-lihat bentuk-bentuk yang ada di alam, apakah itu tumbuhan, rerumputan, semak-semak, bebatuan, yang kalian komposisi dengan rasa keindahan yang ada pada perasaan kalian, sehingga tercipta karya yang indah. Ini tadi contoh yang ketiga, pemandangan alam. Silahkan kalian nanti mana yang cocok, apakah komposisi buah-buahan dengan benda-benda semacam ini. Lalu pertanyaannya, apakah boleh meniru karya itu, Pak? Ya, kalau toh meniru, sebenarnya sebaiknya kalian meniru dengan merubahnya, sebaiknya, ya. Jadi mungkin di sini objek itu bisa dipindah-pindah, bisa disusun tidak sama dengan ini, bisa diganti jenis buahnya selain yang ini. Itu berarti kalau sudah berbeda, ini berarti nilai kreativitasnya sudah meningkat. Kalau meniru karya persis, itu sebenarnya nilai kreativitasnya belum begitu ada. Tapi apakah boleh? Boleh. Toh kalian nanti di situ nilainya adalah pada tata warna, pengolahan warnanya bagaimana, itu ada nilainya di situ, ya. Jadi kalau toh meniru karya orang lain persis itu boleh. Meniru dengan menambah itu lebih baik lagi. Meniru dengan menambah, mengurangi, memindah susunan itu juga lebih meningkat lagi.
Dan yang paling tinggi nilainya adalah jika karyamu itu benar-benar berbeda dengan karya orang lain, berarti nilai kreativitasnya tinggi. Itulah kelasnya seniman adalah begitu. Jadi suatu karya itu sebenarnya ciptaan. Jadi berkarya itu adalah mencipta. Dari yang tadinya belum ada menjadi ada. Jadi kalau karyamu benar-benar tidak sama dengan karyanya orang lain, berarti itu mencipta. Itulah yang nilai kreativitasnya tinggi. Tapi kalau toh belum sampai ke situ, meniru karya orang lain persis pun boleh. Kita dalam taraf belajar. Oke. Baiklah. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan. Apa yang harus kita sediakan dalam membuat karya itu adalah disebut alat dan bahan. Ya. Yang pertama, kertas. Nah, kalian nanti membuat karya itu di atas kertas dengan ukuran A4. Jadi kertas gambar ukuran A4. Ya. Atau kalau mau lebih praktisnya, kalian ambil buku gambar A4. Nah, itu berarti buku gambar dengan ukuran kertas A4. Ya, seperti buku gambar kita dulu di kelas 8 dulu itu ukuran A4, buku gambar A4. Baik. Berikutnya adalah watercolor. Watercolor ini cat air. Nah, cat air. Di situ ada cat air yang akrilik, ada juga yang biasa, semuanya boleh. Apakah yang akrilik, apakah yang biasa, silakan saja. Kemudian yang kedua adalah cat poster. Ya, cat poster. Sakura cat poster ini merek Sakura ya. Ada juga merek lain, merek Candi misalnya, atau yang lain. Ya. Kedua-duanya ini, baik cat poster maupun cat air, ini kesamaannya adalah berada pada tinernya, pengencernya. Baik cat air maupun cat poster itu tinernya menggunakan air. Pengencernya adalah air. Barangkali kita sudah pernah di kelas 8 dulu kita sudah menggunakan cat air maupun cat poster. Baik, berikutnya yang ketiga. Dalam berkarya lukis ini nanti kalian boleh menggunakan cat air, cat poster maupun krayon atau pastel. Silakan. Kalau pastel ini langsung digoreskan tanpa menggunakan thinner, langsung digoreskan pada kertas. Kemudian boleh juga kalian menggabungkan antara cat air, cat poster maupun krayon atau pastel ini, atau bahkan pensil warna, kalian gabungkan dalam suatu karya boleh, silahkan. Jadi dalam satu karya itu menggunakan 2 jenis warna atau bahkan 4 jenis warna, silahkan saja, silahkan. Itu mengenai warna. Kemudian
alat warna itu kita gunakan dengan menggunakan alat yang namanya kuas. Ini untuk cat poster dan cat air tadi. Ya. Adapun ukuran kuas sebaiknya kalian punya 3 ukuran. Ukuran besar, ukuran sedang, ukuran kecil, itu sebaiknya. Ukuran besar ini lebih efektif kita gunakan untuk mewarna bagian ruangan yang luas, misalnya background, atau kalau pemandangan alam itu dalam menggambar langit itu lebih efektif kita menggunakan kuas yang besar. Kemudian kuas yang sedang demikian juga. Kemudian kuas yang kecil ini lebih efektif kita menggunakan kuas kecil pada objek-objek detail yang rumit, ya, yang rumit itu lebih efektif kita menggunakan kuas yang kecil. Jadi sebaiknya kalian punya 3 ukuran, besar, kecil, dan sedang. Kalau punyanya mungkin kemampuannya hanya bisa membeli 1, Pak, ya silahkan ukuran sedang, ya, ukuran sedang itu kuas. Kemudian yang berikutnya adalah palet. Palet ini alat untuk mencampur antara warna satu dengan warna lain, atau warna satu dengan warna lain ditambah air. Nah, air ini nanti juga bervariasi. Kalian dalam mencampur ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada objek yang akan saya warna ini nanti butuhnya campuran encer, apakah sedang, apakah pekat atau kental, bahkan mungkin tidak tanpa air kalau mungkin, ya. Silakan saja. Jadi campuran itu juga bervariasi. Encer sekali, encer, kental, dan bahkan hampir tanpa air. Itu fungsinya palet adalah untuk mencampur cat dengan air maupun dengan warna lainnya. Nah, baiklah, itulah peralatan yang harus kalian sediakan. Buatlah karya kalian dengan cita rasa keindahan. Artinya nikmatilah pembuatan karya kalian nanti sebagai ungkapan, sebagai ekspresi yang menyenangkan. Kemudian karya nanti jatah pembuatannya adalah 3 kali pertemuan. Jadi ini pertemuan yang pertama, kemudian pertemuan yang kedua nanti melanjutkan berkarya, kemudian pertemuan yang ketiga nanti finishing karya. Nah, setelah di finish karya nanti penyelesaian akhir baru siap dikumpulkan. Nah, masalah pengumpulannya nanti kita informasikan nanti, ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita walaupun dengan teknik jarak jauh, teknik daring seperti ini. Mudah-mudahan tetap kita punya semangat yang tinggi
dan dengan harapan mudah-mudahan pandemi Covid segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, sehingga kita nanti bisa bertemu di kelas seperti yang kita rindukan seperti dulu itu ya. Itu saya sampaikan, saya ucapkan selamat berkarya dan selamat menikmati berkarya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.